Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin kita, kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah, dalam kajian kita yang lalu telah kita mulai pembahasan kita mengenai sholat. Telah kita terangkan arti daripada sholat, juga kedudukan sholat, pentingnya sholat, dan hikmah daripada diwajibkannya sholat. Juga dalam kajian kita yang lalu telah kita mulai, telah kita terangkan mengenai waktu zuhur. Waktu zuhur telah kita terangkan kapan masuknya waktu zuhur dan kapan selesainya waktu zuhur. Dalam kajian kita kali ini kita akan meneruskan, kita akan menerangkan mengenai waktu sholat asar, maghrib, isya, dan subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin. Wal asru wa awwalu waqtiha az-ziyadatu ala dhillil misli wa akhiruhu fil ikhtiyar ila dhillil mislaini wa fil jawazi ila ghurubi syamsi. Yang artinya salat yang kedua adalah salat asar, wa awwalu waqtiha, dan permulaan waktu asar adalah jika bayangan sesuatu sesuai dengan ukuran sesuatu tersebut ditambah bayangan istiwa. Wa akhiruhu fil ikhtiyar, adapun akhir habisnya waktu ikhtiyar untuk sholat asar adalah sampai bayangan sesuatu dua kali, sampai bayangan sesuatu menjadi dua kali panjangnya. Wa fil jawaz ila ghurubi syamsi, adapun waktu jawaz habis sampai tenggelamnya matahari. Intinya waktu sholat asar ini dimulai dari habisnya waktu sholat zuhur, yaitu jika bayangan sesuatu panjangnya persis seperti sesuatu tersebut. Jika misalnya kita tancapkan sebuah tongkat di tanah lapang, tongkat ini panjangnya 1 meter, maka kalau bayangan tongkat tersebut telah mencapai 1 meter plus ditambah bayangan istiwa, maka habislah waktu sholat zuhur dan masuklah waktu sholat asar. Kapan habis waktu sholat asar? Sholat asar habis kalau sudah tenggelam matahari secara sempurna. Kalau matahari telah tenggelam secara sempurna, maka habislah waktu sholat asar dan masuklah waktu sholat maghrib. Di antara habisnya atau masuknya waktu sholat asar dan habisnya waktu sholat asar, waktu tersebut menurut ulama dibagi menjadi 4 seperti yang disebutkan oleh Imam Abi Suja di sini. Waktu tersebut antara semasuknya waktu sholat asar dan habisnya sholat asar, waktu tersebut dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu waktu al-fadhilah, seperti yang kita jelaskan dalam kajian kita yang lalu. Yang dimaksud dengan waktu fadilah adalah waktu yang paling utama untuk mengerjakan sholat. Kapan masuknya waktu fadilah dan kapan habisnya? Nah, waktu fadilah ini masuk ketika awal pertama kali masuk waktu asar, masuklah waktu fadilah. Dan waktu fadilah ini akan habis jika telah berlangsung waktu yang cukup untuk pertama, untuk toharoh, untuk bersuci, untuk kencing, wudu, untuk memakai pakaian, untuk menutup aurat, juga untuk sholat qobliyah maghrib, qobliyah asar 4 rakaat plus ditambah sholat asar 4 rakaat.
kalau sudah berlangsung waktu yang cukup untuk mengerjakan hal-hal tersebut, maka habislah waktu fadilah. Nah, kenapa dinamakan waktu fadilah? Karena waktu ini adalah waktu yang paling utama untuk mengerjakan sholat, seperti yang kita sebutkan dalam kajian kita yang lalu, bahwasanya pekerjaan atau ibadah yang paling afdol adalah melaksanakan sholat pada awal waktunya. Seperti hadis yang kita sebutkan dalam kajian kita yang lalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengenai ayyul a'mali afdol, wahai Rasulullah, ibadah yang paling afdol, yang paling utama itu apa? Rasulullah menjawab, as-salatu ala waqtiha, ay as-salatu inda awwali waqtiha. Salat pada permulaan waktu itu adalah ibadah yang paling utama. Nah, awal waktu ini dinamakan waktu fadilah, yaitu waktu yang cukup untuk melaksanakan toharoh, bersuci, ditambah menutup aurat, juga untuk mengerjakan sholat ba'diyah, qobliyah, terus sholat fardu, terus sholat ba'diyah. Nah, kalau waktu asar, maka waktu fadilahnya adalah waktu pertama kali masuk sholat asar, adzan pertama kali asar, masuklah waktu fadilah. Kemudian kalau waktu tersebut cukup untuk bersuci, untuk menutup aurat, untuk mengerjakan sholat qobliyah 4 rakaat asar, terus mengerjakan sholat asar 4 rakaat. Kalau sudah berlangsung waktu yang cukup untuk mengerjakan hal-hal tersebut, maka habislah waktu fadilah. Setelah habis waktu fadilah, maka yang ada sekarang adalah waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar. Mengapa dikatakan waktu ikhtiar? Ikhtiar itu dalam bahasa Arabnya mempunyai arti terpilih, yaitu waktu yang terpilih untuk mengerjakan sholat asar. Waktu fadilah, kalau sudah habis waktu fadilah, maka yang tinggal adalah waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar ini dimulai pada permulaan waktu sholat asar, masuk waktu sholat asar, habis sampai jika bayangan sesuatu itu menjadi panjangnya seperti 2 kali lipat. Kalau misalnya kita tancapkan tongkat di tengah lapangan yang panjangnya 1 meter, kalau bayangan tongkat tersebut telah menjadi 2 meter, maka waktu ikhtiar telah habis. Nah, waktu ikhtiar, kenapa dikatakan waktu ikhtiar? Dikatakan waktu ikhtiar adalah waktu yang mana dipilih untuk mengerjakan sholat di waktu tersebut. Waktu yang bagus juga, tapi yang lebih bagus lagi adalah waktu fadilah. Kalau sudah habis waktu ikhtiar, maka tinggallah waktu jawaz. Waktu jawaz itu juga masuknya pada permulaan waktu. Jadi sama masuknya waktu jawaz, waktu ikhtiar, dan waktu fadilah ini masuknya bersamaan. Yang pertama kali keluar adalah waktu fadilah. Setelah waktu fadilah keluar, maka disusul waktu ikhtiar yang keluar. Setelah waktu ikhtiar keluar, masih ada waktu jawaz. Waktu jawaz itu waktu diperbolehkan untuk mengerjakan sholat. Tidak ada kemakruhan kalau kita mengerjakan sholat pada waktu tersebut. Nah, waktu jawaz ini, jawaz bila karoha, tanpa ada kemakruhan, itu habis kalau sudah matahari kelihatan kuning. Kalau sudah kuning di barat sana, matahari mau tenggelam, kuning-kuning, maka habislah waktu ikhtiar. Waktu jawaz bila karoha. Kalau waktu jawaz bila karoha sudah habis, maka yang tinggal adalah waktu jawaz bil karoha. Yang dimaksud dengan waktu jawaz bil karoha adalah waktu boleh kita mengerjakan dan mengakhirkan salat asar kepada waktu tersebut, tetapi hukumnya makruh. Jadi kalau seseorang tidak ada udzur sama sekali, terus ingin mengakhirkan salat asar sampai matahari yang di barat itu warnanya kekuning-kuningan, maka hukum mengakhirkan salat asar sampai waktu tersebut hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Yang lebih afdal adalah dikerjakan di waktu fadilah. Kalau tidak bisa mendapatkan waktu fadilah, ya waktu ikhtiar. Kalau tidak bisa mendapatkan waktu ikhtiar, ya waktu jawaz bila karoha. Jangan sampai kita mengakhirkan salat asar sampai
Waktu jawas bil karoha, sampai hampir saja tenggelam matahari, sampai matahari di barat sana warnanya sudah kekuning-kuningan. Kalau sudah warna matahari di barat sana sudah kekuning-kuningan, maka waktu asar adalah waktu jawas bil karoha. Waktu jawas bil karoha ini habis seperti yang dijelaskan oleh Imam Abi Suja, habis kalau sudah tenggelam matahari. Di sini adalah yang namanya waktu tahrim. Waktu tahrim itu apa? Waktu yang haram bagi seorang yang muslim, bagi seorang muslim untuk mengakhirkan sholat asar sampai kepada waktu hampir sholat maghrib, yang mana tidak cukup kalau kita untuk mengerjakan sholat 4 rakaat sholat asar. Misalnya kalau sholat maghrib itu jam 6 pas, kemudian kita ada seseorang yang sholat jam 6 kurang 1 menit baru sholat asar, diakhirkan, dia sengaja mengakhirkan sholat asar sampai jam 6 kurang 1 menit, maka hukum daripada mengakhirkan sholat asar ini hukumnya adalah haram, tidak boleh, namanya waktu tahrim, yaitu haram mengakhirkan sholat asar sampai kepada waktu yang mana waktu tersebut tidak cukup untuk mengerjakan sholat asar. Ini adalah waktu-waktu sholat asar. Kemudian setelah menerangkan waktu sholat asar, Imam Abi Suja menerangkan waktu sholat maghrib. Beliau berkata, wal maghribu waktuha wahidun wahwa ghurubu syamsi, yang artinya adapun sholat maghrib maka waktunya cuma satu, yaitu ketika tenggelamnya matahari. Baik, ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i dalam madhab al-jadid. Dalam madhab beliau ketika beliau berada di Mesir, waktu sholat maghrib itu waktunya sangat sempit sekali. Maghrib mempunyai satu waktu, yang mana waktu ini waktu sangat sempit sekali, yaitu kalau sudah tenggelam matahari maka seorang muslim wajib untuk segera melakukan sholat maghrib. Harus segera untuk melakukan toharoh, bersuci, kemudian menutup aurat, kemudian mengerjakan sholat qobliyah maghrib 2 rakaat, terus mengerjakan sholat maghrib 3 rakaat, plus ditambah mengerjakan sholat ba'diyah maghrib 2 rakaat. Waktu maghrib adalah waktu dimulai dari tenggelamnya matahari secara keseluruhan sampai berlangsungnya waktu yang cukup untuk mengerjakan hal-hal tersebut. Jadi waktu maghrib menurut madhab Imam Syafi'i dalam madhabnya yang jadid sangat sempit sekali. Mungkin kalau kita perkirakan ya mungkin 1/4 jam, yaitu waktu yang cukup untuk apa? Kalau sudah beduk dan sudah azan maghrib pas, Allahu Akbar, maka masuklah waktu maghrib. Waktu ini cukup akan habis jika telah berlangsung waktu yang cukup untuk tohara, bersuci, kemudian menutup aurat, kemudian waktu untuk mengerjakan sholat qobliyah, sholat maghrib, terus sholat ba'diyah maghrib 2 rakaat. Kalau sudah berlangsung waktu yang cukup untuk mengerjakan hal-hal tersebut, maka habislah waktu sholat maghrib. Nah, adapun madhab Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i di madhab Al-Qadim, yaitu pendapat Imam Syafi'i ketika beliau sebelum masuk ke Mesir, adalah bahwasanya waktu maghrib itu dimulai dari tenggelamnya matahari secara sempurna, berlangsung sampai hilangnya mega merah. Jadi mulai tenggelamnya matahari secara sempurna sampai hilangnya mega merah. Ini adalah waktu maghrib menurut madhab Imam Syafi'i Al-Qadim, madhab yang terdahulu, pendapat beliau sebelum beliau masuk ke negeri Mesir. Dan pendapat ini adalah pendapat yang dikuatkan dan dipilih oleh beberapa ulama Syafi'iyah. Di antaranya yang memilih pendapat ini adalah Imam Ibnu Khuzaimah, juga Imam Al-Khattabi, juga Imam Al-Baihaqi, juga Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Ikhya, juga Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Al-Tahdzib, dan banyak sekali di antara ulama-ulama Syafi'iyah yang datang setelah Imam Syafi'i menguatkan dan memilih pendapat Imam Syafi'i yang qaul qadim, yang mana yang mengatakan bahwasanya waktunya salat maghrib adalah dimulai dari tenggelamnya matahari secara sempurna dan diakhiri dengan
hilangnya mega merah yang ada di atas langit. Dan pendapat ini didukung dan dikuatkan oleh banyak sekali hadis yang menguatkan dan mendukung pendapat ini. Di antaranya adalah hadisnya Buraidah, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahihul Muslim, bahwasanya, dan hadis ini telah kita sebutkan dalam kajian kita yang lalu, hadis yang sangat panjang. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan tanya kepada Rasulullah mengenai waktu-waktu sholat. Akhirnya orang tersebut oleh Rasulullah SAW disuruh untuk sholat bersama Rasulullah. Maka di hari pertama Rasulullah SAW bersama orang tersebut sholat di awal waktu, dan pada hari kedua Rasulullah SAW sholat di akhir waktu. Dan ketika selesai sholat yang terakhir, sholat Isya, Rasulullah SAW bertanya, siapa? Mana orang yang kemarin bertanya kepada saya mengenai waktu-waktu sholat? Kemudian orang tersebut mengatakan, saya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, waktu sholat adalah waktu di antara sholat kita hari kemarin dan sholat kita pada hari ini. Dan ketika itu Rasulullah SAW ketika mengajarkan kepada orang ini, Rasulullah SAW pada hari pertama beliau sholat maghrib ketika tenggelam matahari secara sempurna. Kemudian pada hari yang kedua Rasulullah SAW sholat maghrib ketika mega merah hampir hilang, hampir tenggelam. Dan Imam Nawawi dalam kitabnya beliau mengatakan bahwasanya pendapat ini adalah didukung dengan hadis banyak sekali, dan hadisnya kebanyakan sahih, di antaranya hadisnya Imam Muslim. Dan beliau menguatkan pendapat Imam Syafi'i yang qadim ini, bahwasanya waktu maghrib adalah dimulai dari tenggelamnya matahari secara sempurna dan diakhiri dengan tenggelamnya atau hilangnya mega merah. Kemudian setelah menerangkan tentang waktu salat maghrib, Imam Abi Suja menerangkan kepada kita tentang waktu salat Isya. Beliau mengatakan, wal isya'u wa awwalu waqtiha idza ghaba syafaqul ahmaru wa akhiruhu fil ikhtiyar ila thulutsil laili wa fil jawazi ila tulu'i al-fajri tsani. Yang artinya salat yang ketiga, salat yang keempat adalah salat Isya, dan waktunya adalah dimulai dari tenggelamnya atau hilangnya mega merah, idza ghaba syafaqul ahmar, wa akhiruhu, dan akhir daripada waktu tersebut adalah fil ikhtiyar, untuk waktu ikhtiyar, ila thulutsul lail, sampai sepertiganya malam, sampai lewat sepertiga malam, wa fil jawazi, dan untuk waktu jawaz sampai terbitnya fajar yang kedua. Ini adalah waktu Isya. Intinya, gampangnya, waktu Isya dimulai kapan? Waktu Isya dimulai dari habisnya waktu maghrib. Kalau mega merah yang ada di arah timur itu habis, maka masuklah waktu salat Isya. Habislah waktu salat maghrib dan masuklah waktu salat Isya. Waktu salat Isya ini berlangsung sampai kapan? Sampai munculnya fajar yang kedua, atau dalam bahasa Arabnya fajar shadiq. Fajar shadiq. Waktu-waktu ini dibagi menjadi beberapa waktu. Yang pertama adalah waktu fadilah, seperti yang saya jelaskan tadi. Waktu fadilah untuk setiap sholat adalah permulaan waktu. Jika waktu sholat Isya masuk, maka masuklah waktu fadilah. Dan jika telah lewat, telah berlangsung waktu yang cukup untuk mengerjakan toharah, bersuci, kemudian untuk menutup aurat, juga untuk menutup untuk mengerjakan salat qobliyah Isya, kemudian salat Isya 4 rakaat, kemudian salat qobliyah Isya 2 rakaat, maka kalau sudah berlangsung waktu yang untuk mengerjakan hal-hal tersebut, maka habislah waktu fadilah, waktu yang paling utama. Kalau waktu fadilah sudah habis, maka yang masih tertinggal adalah waktu ikhtiyar, waktu yang dipilih untuk mengerjakan salat Isya pada waktu tersebut. Dan waktu ikhtiyar ini habisnya kapan? Nah, habisnya seperti yang dikatakan oleh Imam Abi Suja di sini, habisnya kalau sudah lewat sepertiga malam. Kalau sudah lewat sepertiga malam, maka habislah waktu ikhtiyar. Ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Imam
Abi Syuja. Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Muhadzab atau kitab Majmu', beliau mengatakan bahwasanya yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya waktu ikhtiar untuk salat Isya adalah jika telah lewat setengah malam. Kalau sudah lewat setengah malam, maka habislah waktu al-ikhtiyar. Ini adalah pendapatnya Imam Nawawi. Tapi pendapatnya Imam Abi Syuja adalah bahwasanya waktu ikhtiar itu habis kalau sudah berlangsung sepertiga malam. Kalau sudah habis waktu ikhtiar, maka masuklah waktul jawaz. Waktu diperbolehkan untuk melakukan sholat. Waktul jawaz ini, jawaz tanpa ada kemakruhan, ini dimulai dari pertama kali masuknya waktu sholat Isya sampai terbitnya fajar kadzib atau fajar yang pertama. Jadi untuk setiap malam itu ada dua fajar. Yang pertama yang dinamakan fajar kadzib dan yang kedua adalah dinamakan fajar shadiq. Fajar kadzib ini terbitnya lebih dulu daripada fajar shadiq, dan fajar kadzib ini adalah bentuknya adalah putih, putih dan menjulang ke langit atau vertikal, ya, putih. Sebagaimana para fuqaha mengatakan bentuknya seperti ekornya serigala. Ini bentuknya seperti ekor serigala naik ke atas ke langit atau vertikal, ya. Ini fajar ini terbit terlebih dahulu sebelum terbitnya fajar shadiq, fajar yang kedua. Dan kalau fajar kadzib ini sudah hilang, maka langit di atas sana itu kelihatan gelap sekali. Baru setelah itu seperempat jam gitu akan datang yang namanya fajar shadiq, yang mana bentuknya adalah ufuki atau horizontal. Dan fajar shadiq ini agak merah-merahan. Ini adalah cahaya berasal dari cahaya matahari, yang mana dengan adanya fajar shadiq ini berarti waktu Isya telah habis dan masuklah waktu sholat subuh. Nah, seperti yang saya katakan bahwasanya untuk waktu jawaz setelah habisnya waktu ikhtiar dengan berlangsungnya sepertiga malam menurut pendapatnya Imam Abi Syuja, atau setelah berlangsungnya setengah malam menurut pendapatnya Imam Nawawi, maka yang tersisa yang ada adalah waktu jawaz. Dan waktu jawaz ini berlangsung terus sampai terbitnya fajar kadzib, fajar yang pertama. Setelah fajar pertama habis, maka masuklah waktu jawaz bil karoha. Waktu jawaz bil karoha seperti yang saya terangkan tadi adalah kita sebagai seorang muslim dimakruhkan untuk mengakhirkan sholat Isya tanpa ada udzur kepada waktu tersebut. Jadi kalau kita tidak ada udzur, tidak ada sebab sama sekali, terus kita mengakhirkan sholat Isya kita sampai mendekati sholat subuh, sampai habis terbitnya fajar kadzib, maka hukum mengakhirkan ini hukumnya adalah makruh. Ini adalah waktu jawaz bil karoha. Setelah waktu jawaz bil karoha habis kalau sudah terbit fajar shadiq, fajar yang kedua. Dan di sana ada yang namanya waktu tahrim. Seperti yang dijelaskan tadi, waktu tahrim adalah haram kita bagi seorang muslim untuk mengakhirkan salat Isya di akhir waktu sehingga tidak cukup untuk mengerjakan 4 rakaat. Misalnya kalau salat subuh itu, misalnya kita umpamakan jam 5 pas itu masuk waktu salat subuh, kita mengerjakan salat Isya pada waktu jam 5 kurang 1 menit. 1 menit ini cukup untuk mengerjakan 2 rakaat misalnya, maka mengakhirkan salat Isya ke waktu tersebut hukumnya adalah haram, namanya waktu tahrim. Ini adalah untuk waktu salat Isya. Setelah menerangkan waktu salat Isya, yang terakhir adalah salat subuh. Yang terakhir adalah salat subuh, dan Imam Abi Syuja di sini menerangkan wasubuhu wa awwalu waqtiha tulu'ul fajri. Dan salat yang terakhir adalah salat subuh, dan permulaan waktu salat subuh ini adalah dimulai dari terbitnya fajar shadiq. Wa akhiruhu fil ikhtiyar, adapun yang akhir waktu ikhtiar keluar dengan ilal isfar, kalau waktunya sudah waktu isfar. Wa fil jawaz ila tulu'i syamsi, adapun untuk waktu jawaz adalah habis kalau sudah terbitnya matahari. Intinya
waktu sholat subuh ini adalah dimulai dari terbitnya fajar shodiq dan diakhiri dengan terbitnya matahari. Dan di antara terbitnya fajar shodiq dan terbitnya matahari ini dibagi menjadi beberapa waktu. Yang pertama adalah waktu fadilah, waktu pertama kali, waktu yang lebih utama, yang paling utama. Waktu fadilah ini seperti yang saya terangkan untuk sholat isya dan sholat asar adalah waktu permulaan waktu, ketika waktu pertama kali masuk sampai berlangsungnya waktu yang cukup untuk mengerjakan toharoh, bersuci, kemudian memakai pakaian satrul aurah, kemudian untuk sholat qobliyah atau sholat fajar, juga sholat subuh. Kalau berlangsung waktu yang cukup untuk mengerjakan hal-hal tersebut, berarti habislah waktu fadilah. Nah, setelah waktu fadilah, yaitu waktu yang paling utama, habis ikhtiar, waktu yang dipilih untuk mengerjakan sholat di waktu tersebut. Dan waktu ikhtiar ini seperti yang disebutkan dan diterangkan oleh Imam Abi Suja di sini adalah ilal isfar, sampai waktu isfar. Waktu isfar, yang dimaksud dengan waktu isfar ini apa? Waktu isfar itu adalah seandainya waktu yang sudah agak terang, ya, waktu yang sudah agak terang sehingga seseorang bisa melihat dengan jelas wajah orang yang ada di sebelahnya. Cuman untuk waktu isfar ini tidak bisa kita praktekkan dan tidak bisa kita ketahui dengan jelas kalau kita hidup di kota, karena di kota banyak listrik, banyak lampu, sehingga keadaan sangat terang. Yang bisa ini misalnya di tengah hutan misalnya, atau di desa yang belum ada listriknya dan belum ada penerangannya misalnya, maka di sana bisa kita ketahui waktu isfar itu kapan. Waktu isfar itu misalnya kalau tidak ada lampu sama sekali, terus seandainya orang yang sholat itu bisa melihat dengan jelas orang yang duduk di sebelahnya, sudah bisa melihat hidungnya mancung, matanya sipit, sudah bisa melihat, maka dikatakan waktu ikhtiar, waktu isfar. Waktu ikhtiar telah habis. Nah, setelah habis waktu isfar, maka yang tersisa adalah waktu jawaz. Waktu jawaz ini adalah waktu jawaz, ada kalanya waktu jawaz bila karoha, tanpa ada kemakruhan. Ada kalanya waktu jawaz bil karoha, yang ada makruhnya. Waktu jawaz bila karoha, bi ghairi karoha adalah jika telah habis waktu ikhtiar, terus sampai kapan? Sampai di sana adanya mega merah. Jadi sebelum terbitnya matahari itu didahului dengan adanya mega merah, kekuning-kuningan di atas langit di sebelah timur, itu ada kekuning-kuningan lah sebelum terbitnya matahari. Ya, kalau sudah terbit mega merah ini berarti waktu jawaz bila karohah telah habis. Yang ada adalah waktu jawaz bil karohah. Waktu jawaz bil karohah adalah maksudnya adalah kita sebagai seorang muslim kalau mengakhirkan sholat kepada waktu tersebut hampir terbitnya matahari, sudah terlihat merah-merah di atas langit yang sebelah timur sana, berarti hukum mengakhirkan sampai ke situ itu makruh. Nah, kalau kita akhirkan sampai akhir waktu, hampir saja matahari terbit misalnya, matahari terbit jam 6 misalnya, jam 6 kurang 1 menit baru kita sholat subuh. Lah kalau kita akhirkan sholat subuh sampai waktu tersebut tanpa ada halangan dan tanpa ada sebab, hukumnya adalah haram. Ya namanya waktu tahrim, seperti waktu-waktu tahrim di sholat-sholat yang lain. Kalau sudah terbit matahari berarti habislah waktu sholat subuh. Ini adalah mengenai sholat subuh. Jadi sholat subuh itu waktunya dimulai dari terbitnya fajar shodiq dan diakhiri dengan terbitnya matahari. Itu adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya man adraka minas subhi raka'atan qabla an tatlu asyamsu faqad adrakas subha. Barang siapa yang mengerjakan salat subuh satu rakaat saja sebelum terbitnya matahari, maka dia benar-benar telah mendapatkan salat subuh. Tapi kalau kita akhirkan sampai ke situ misalnya sampai akhir waktu, maka seperti yang saya katakan haram untuk mengakhirkan sampai waktu tersebut karena itu adalah waktu tahrim. Intinya di sana ada waktu fadilah dan waktu fadilah untuk setiap salat itu sama. Waktu fadilah adalah waktu pertama kali masuk waktu salat dan akan habis waktu ini jika telah berlangsung waktu yang cukup untuk melakukan toharah, bersuci, kemudian untuk satrul aurah, menutup aurat, kemudian untuk sholat sholat qobliyah, terus sholat fardunya, terus sholat qobliyah. Ini kalau sudah
belangsang waktu yang cukup, itu berarti namanya habislah waktu fadilah. Adapun untuk waktu untuk waktu tahrim adalah mengakhirkan sholat sampai ke akhir waktu. Kira-kira akhir waktu tersebut tidak cukup untuk mengerjakan sholat tadi. Itu namanya waktu tahrim. Jadi haram bagi seorang muslim untuk mengakhirkan sholat sampai akhir waktu, sehingga waktu itu tidak cukup untuk mengerjakan sholat yang dia lakukan. Akan tetapi, jika seorang muslim mengerjakan sholat, misalnya sholat zuhur atau sholat asar, di akhir waktu asar, sholat zuhur di akhir waktu asar, selagi dia mendapatkan 1 rakaat, ya, dia sholat 1 rakaat, sholat zuhur di akhir waktu mendapatkan 1 rakaat, kemudian masuk waktu asar, berarti sholat yang dilakukan hukumnya adalah sholat ada, bukan sholat qadha, bukan sholat qadha. Terus perlu diketahui bahwasanya seperti yang disebutkan oleh beberapa ulama, disebutkan oleh Imam Khisni dalam Kifayatul Akhir, dimakruhkan untuk tidur sebelum sholat isya. Karena dikhawatirkan nanti kalau tidur sebelum sholat isya akan terlanjur keterusan tidur dan masuk waktu sholat subuh, sehingga dia tidak mengerjakan sholat isya. Maka tidur setelah sholat isya itu hukumnya makruh. Begitu juga dimakruhkan untuk ngobrol, senda gurau dan yang lainnya setelah sholat isya, jika obrolan atau pekerjaan yang dilakukan tidak ada faedahnya. Rasulullah SAW seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, kana yakrahu nauma qabla salatil isya wal haditsa ba'daha. Rasulullah SAW tidak senang dengan orang atau tidur sebelum salat isya, juga memakruhkan ngobrol setelah salat isya, kecuali kalau obrolan yang dilakukan atau kerjaan yang dilakukan itu ada faedahnya dan ada manfaatnya. Seperti apa? Seperti orang yang mutolaah atau orang yang belajar, itu boleh. Jika dia memang ingin belajar, membaca kitab misalnya, atau membaca pelajarnya pada esok harinya, untuk esok harinya setelah salat isya, maka diperbolehkan. Jadi hasilnya atau intinya, setiap pekerjaan yang ada manfaatnya itu diperbolehkan untuk dilakukan setelah salat isya. Adapun kalau perbuatan tersebut tidak ada faedahnya, seperti senda gurau yang tidak ada faedahnya, atau melihat TV yang tidak ada faedahnya misalnya, maka hukumnya adalah makruh. Karena yakrahu nauma qabla salatil isya wal haditsa ba'daha. Yang lebih baik kalau memang sudah selesai salat isya dan setelah makan malam, terus kumpul ngobrol sedikit bersama keluarga, habis itu ya tidur. Agar apa? Agar nanti pada paginya dia bisa bangun cepat dan bisa mengerjakan salat subuh tepat pada waktunya. Karena dikhawatirkan kalau dia begadang, maka akan terlambat salat subuhnya, sehingga dia tidak bisa berjamaah di masjid, atau naudzubillah dia kesiangan bangunnya sehingga dia tidak bisa menjalankan salat subuh pada waktunya, ketelat salat subuh. Maka dari itu, maka kalau kita ingin mengerjakan sesuatu, maka hendaknya kita lakukan pada siang hari. Tapi kalau sesuatu tersebut terpaksa kita akhirkan, maka kalau kita lihat kalau sesuatu tersebut ada faedahnya dan banyak gunanya, tidak apa-apa kita lakukan pada malam hari. Tapi kalau sesuatu tersebut ya tidak ada faedahnya, misalnya lebih baik kita tidur saja daripada kita membuang umur untuk sesuatu yang tidak berguna. Kemudian setelah menerangkan mengenai waktu-waktu sholat, Imam Abi Suja menerangkan kepada kita syarat wajibnya sholat. Beliau mengatakan, wa syaraitu wujubi sholati salasatu asya, dan syarat wajibnya sholat itu ada 3. Maksudnya adalah hal-hal yang akan disebutkan ini adalah menjadi syarat wajibnya sholat. Kalau hal-hal 3 ini
telah berada di diri di seorang hamba, maka dia wajib untuk mengerjakan sholat. Kalau hal tiga ini terpenuhi di seorang hamba, maka dia wajib untuk melakukan sholat. Yang pertama adalah al-Islam, maka tidak wajib sholat bagi orang kafir. Sholat hanya wajib bagi orang muslim. Ya, sholat yang pertama adalah Islam. Jadi syarat wajibnya sholat adalah yang pertama adalah Islam. Orang tersebut telah mengikuti agama Islam, baik laki-laki atau perempuan. Maka sholat tidak wajib atas orang kafir. Yang dimaksud dengan tidak wajib ini adalah tidak wajib untuk kita tuntut untuk melakukan sholat, karena tidak sah. Sholat kalau dikerjakan oleh orang kafir tidak sah karena dia belum masuk Islam. Tetapi dia wajib untuk kena apa? Kena siksa besoknya pada hari kiamat. Tidak wajib memang karena tidak sah darinya, tapi besok hari kiamat dia wajib kena siksa dan azab pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai 47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nahudhu ma'al khaizin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dialog Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang masuk neraka. Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Masalakakum fi saqar?" Apa yang menjadikan kamu masuk ke dalam neraka Saqar, neraka jahanam? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin, kita tidak mengerjakan salat. Kita tidak mengerjakan salat sehingga kita masuk ke neraka Saqar. Walam naku nut'imu miskin, dan kita tidak memberikan makan kepada orang fakir miskin. Wa kunna nahudhu ma'al khaidin, dan kita bercakap-cakap dengan pembicaraan yang batil di antara kita. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kita mendustakan hari kiamat. Hatta atana al-yaqin, sehingga datanglah kepada kita kematian. Jadi mereka diadab sama Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam neraka Saqar karena mereka tidak menjalankan salat dan tidak membayar zakat, dan mereka membohongkan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendustakan hari kiamat. Jadi mereka memang benar, orang kafir tidak wajib untuk kita tuntut melakukan sholat, karena sholat tidak sah dari orang kafir, tidak sah, tapi mereka akan kena azab besok pada hari kiamat. Nah, akan tetapi kalau mereka masuk Islam, maka mereka tidak dituntut untuk mengqadha sholat yang mereka tinggalkan ketika mereka dalam keadaan kafir. Dan segala sesuatu yang mereka kerjakan ketika mereka masih kafir diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia terlahir baru. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 38, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Qul, katakanlah wahai Muhammad, lil ladzina kafaru, kepada orang-orang kafir, iyantahu, jika mereka berhenti dengan kekafiran mereka, yughfar lahum ma qad salaf, maka mereka akan diampuni. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala sesuatu yang telah mereka lakukan. Dan dalam sebuah hadis yang masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Al-Islamu yajubbu ma qablahu." Islam itu menghapus segala sesuatu yang telah dilakukan oleh orang kafir sebelum dia masuk Islam. Nah, ini adalah kalau orang kafir tersebut orang kafir asli, tapi kalau kafirnya ini kafir murtad, orang asalnya Islam, terus keluar dari Islam, terus masuk Islam lagi, maka dia wajib untuk mengqadha segala kewajiban yang dia tinggalkan ketika dia dalam keadaan murtad. Dia wajib untuk mengqadha salatnya, dia wajib untuk mengqadha zakatnya kalau dia wajib zakat, dia wajib untuk mengqadha hajinya kalau memang dia telah wajib haji. Itu kalau dia Islam terus murtad terus kembali kepada Islam lagi. Nah, syarat yang kedua adalah wal bulughu. Orang yang wajib sholat adalah orang yang baligh. Kalau masih kecil maka tidak wajib untuk melakukan sholat. Anak kecil tidak wajib untuk melakukan sholat, karena anak kecil tidak kena taklif, tidak kena anjuran dan tidak kena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, "Rufi'al qalamu an salasin, anis sabiyyi hatta yahtalima,
wa anin naimi hatta yastayqidha wa anil majnuni hatta yaqil. Telah diangkat pena dari 3 orang ini. Maksudnya diangkat pena adalah bahwasanya segala sesuatu yang dilakukan oleh orang ini tidak ditulis oleh malaikat. Jika melakukan kejelekan tidak ditulis, jika melakukan kebaikan juga tidak ditulis. Siapa mereka 3 ini adalah anis sabiyyi hatta yahtalima, dari anak kecil sampai anak kecil tersebut baligh. Wa anin naimi hatta yastayqidha, dan dari orang yang tidur sampai bangun. Wa anil majnuni hatta yaqil, dan dari orang yang gila sampai dia sembuh dari gilanya. Jadi anak kecil tidak wajib untuk melakukan sholat. Tetapi perlu diketahui, anak kecil memang tidak wajib untuk melakukan sholat. Tapi kalau anak kecil tersebut telah genap umur 7 tahun, terus anak kecil tadi itu mumayyiz, yang dimaksud dengan mumayyiz ini adalah sudah ngerti, sudah bisa kencing sendiri, sudah bisa beol sendiri, sudah bisa makan sendiri, sudah bisa pakai pakaian sendiri, maka sebagai orang tua wajib untuk menyuruh anaknya untuk melakukan sholat. Dan kewajiban ini adalah kewajiban atas wali daripada anak kecil tersebut, baik anak kecil laki-laki atau anak kecil perempuan. Bapak dan ibunya wajib untuk menyuruh. Kalau bapak dan ibunya telah meninggal, maka kakeknya. Kalau kakeknya telah meninggal, maka orang yang mendidiknya, siapa yang menjadi wasiat untuk anak kecil tersebut, maka wajib untuk menyuruh anak kecil tersebut untuk melakukan sholat. Kalau sudah umur 7 tahun, lengkap 7 tahun, terus sudah mumayyiz, sudah pintar, sudah bisa mengerjakan pekerjaan dia sendiri sih. Kalau sudah umur 7 tahun tapi belum mumayyiz, maka tidak wajib untuk menyuruh. Umur anak tersebut sudah genap 7 tahun, tapi anak kecil tersebut belum mumayyiz, masih kekanak-kanaan, masih belum bisa makan sendiri, belum bisa beol sendiri, belum bisa kencing sendiri, pakai pakaian juga masih dipakai. Nah, maka kalau belum mumayyiz maka tidak wajib untuk disuruh. Kapan wajib untuk disuruh? Kalau sudah genap umur 7 tahun, sudah mumayyiz. Syaratnya 2. Genap 7 tahun sama sudah mumayyiz. Kalau sudah 7 tahun tapi belum mumayyiz, maka tidak wajib untuk disuruh. Atau sudah mumayyiz tapi umurnya belum genap 7 tahun, maka juga tidak wajib untuk disuruh. Dan wajib bagi orang tua untuk memukulnya, memukul anak tersebut, baik laki-laki atau perempuan, kalau sudah umur 10 tahun terus tidak mau mengerjakan sholat. Kalau genap umur 10 tahun terus disuruh orang tua tidak mau mengerjakan sholat, maka bagi orang tua wajib untuk memukul. Wajib untuk memukul, dan memukulnya ini adalah dzarbun ghairu mubarrih, mukul tapi tidak menyakitkan. Dan tidak boleh memukul apa? Memukul muka. Ya, para ulama syurahul hadis, ulama yang mensyarahi hadis seperti Al-Adim Abadi misalnya di Aunul Ma'bud, atau Mubarakfuri dalam kitabnya Tuhfatul Ahwadi, menerangkan bahwasanya boleh memukul, tetapi dengan syarat memukulnya tidak menyakitkan, dan harus tidak boleh memukul wajah. Memukul wajah tidak diperbolehkan. Ini semua adalah berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya sebagaimana riwayat Imam Abu Dawud, muru as-sabiyya bis-sholati idza balagha sab'a sinina wa idza balagha 'ashran fadribuhu 'alaiha. Suruhlah anak kecil untuk melakukan salat jika sudah lengkap umur 7 tahun. Wa idza balagha 'ashran, kalau sudah lengkap umur 10 tahun, fadribu 'alaiha, maka pukullah mereka kalau mereka tidak mau salat. Ini adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para orang tua untuk menyuruh anaknya untuk melakukan salat. Dalam lafaz Abi Dawud, dalam lafaz Tirmidzi, wa 'allimus sabiyya, dan ajarilah, ya. Kalau lafaznya Imam Abu Dawud, muru, suruhlah. Kalau lafaznya Imam Tirmidzi, 'allimu as-sabiyya, ajarilah anak kamu salat. Nah, kalau kita lihat hadis ini berarti wajib bagi orang tua untuk mengajari anaknya cara-cara sholat. Begitu juga syarat sholat, cara wudhu, cara mandi, cara sholat, juga termasuk hal yang wajib untuk diajarkan ketika anak sudah mulai ngerti dan gede, adalah diajarkan bahwasanya siapa nabinya, siapa itu Rasulullah. Harus diterangkan siapa itu abahnya Rasulullah, ayahnya Rasulullah, ibunya Rasulullah. Rasulullah itu diutus dari mana, beliau itu meninggal di mana, secara gamblang. Tidak secara terperinci, tapi secara masalah-masalah yang sudah gamblang. Nama nabinya ada Rasul, adalah Muhammad. Nabi Muhammad itu putranya Abdullah, gitu. Beliau itu diutus di kota Makkah, terus meninggal di Madinah. Semuanya diterangkan secara gamblang, baru diajarkan
cara-cara wudu, cara-cara sholat. Ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Tapi kebanyakan orang tua tidak mengerti karena dia sendiri sebagai orang tua dia bodoh sehingga mengabaikan hal-hal yang seperti ini. Padahal hal-hal seperti ini adalah yang harus lebih didahulukan daripada yang lainnya. Syarat yang terakhir untuk wajibnya salat ini adalah akal. Orang yang berakal, maka orang yang tidak berakal, orang yang gila tidak wajib untuk mengerjakan sholat. Dan insya Allah untuk syarat yang terakhir ini akan kita bahas pada kajian kita yang akan datang. Sebelum kita menutup kajian kita di sini ada sebuah soal yang datang dari pendengar setia kita, yaitu Mas Bambang Kurniawan. Beliau bertanya, gimana hukumnya orang bencong itu dalam mengerjakan sholat? Apakah dalam berpakaian dan sholat itu mengikuti laki-laki atau perempuan? Yang dimaksud dengan bencong atau dalam bahasa Arabnya al-khunsa. Al-khunsa dalam pengertian fikih adalah orang yang mempunyai dua alat. Alat laki-laki dan alat perempuan. Lah orang yang berstatus seperti ini, yang mempunyai dua alat ini, maka hukumnya menurut ulama Syafi'iyah adalah mengikuti orang perempuan. Jadi dia dianggap cara berpakaian dalam sholat dan yang lainnya dia harus berpakaian seperti perempuan. Ini al-khunsa karena lil ikhtiyat ya, lil ikhtiyat. Kalau memang dia adalah khunsa ya, orang yang mempunyai dua kelamin. Tapi kalau misalnya bencong laki-laki aslinya, bejo aslinya, terus dia jadi banci, jadi waria, maka dia hukumnya adalah orang laki-laki dan berperilaku seperti bencong hukumnya adalah dosa dan termasuk dosa besar dan akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang laki-laki yang berperilaku seperti orang perempuan, bencong gampang ya. Juga melaknat orang perempuan yang tomboy, yang berperilaku seperti orang laki-laki. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayaj'ala darsana darsan mubarakan wa nafi'an wa yaj'al ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.